Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Maulina Iswanto dengan NIM 2403111533. Pada video kali ini saya akan melakukan praktik routing statis dengan perangkat yaitu 3 router, 3 switch, serta masing-masing switch tersebut terdiri dari 3 PC di aplikasi Cisco Packet Tracker. Berikut langkah-langkahnya. Pertama, kita buat topologi jaringan yang sesuai dengan gambar yang telah saya letakkan di layar. Selanjutnya, kita awali dengan memasukkan PC. Di sini PC-nya terdiri dari 9 buah. Pertama, kita masukkan 3 PC pertama, lalu kita berikan switch dan routernya. Switch-nya kita pilih yang PT switch. Setelah itu, routernya kita dapat mencari di sini, lalu kita pilih PT router. Lalu kita menyesuaikan dengan gambar. Nah, begitulah langkah selanjutnya. Kita beri 3 PC. Setelah kita masukkan beberapa perangkat apa saja yang akan digunakan pada praktik kita, setelah itu kita hubungkan PC ke switch-nya dengan menggunakan kabel strike. Setelah kita hubungkan PC ke switch-nya, maka kita hubungkan router ke switch menggunakan kabel strike juga. Lalu kita pilih fast Ethernet yang tersisa pada switch, dan pada router kita menggunakan fast Ethernet 0. Setelah itu, kita hubungkan router antar router menggunakan kabel cross. Sebelum kita menghubungkan, kita perlu mengecek dan menambahkan port pada router, khususnya pada router yang kedua serta router ketiga. Kalau kita ingin menambahkan port, maka kita klik router. Maka kita perlu mengklik router yang ingin ditambah. Lalu kita klik yang CFE, lalu kita matikan. Lalu kita tambah portnya dengan menggunakan port yang ada di bawah, kita tarik langsung ke atas. Lalu kita hidupkan kembali. Begitu juga dengan router ketiga, kita perlu matikan terlebih dahulu, kita klik NCFE, lalu kita tarik portnya ke atas. Lalu setelah itu kita hidupkan. Lalu kita ingin menghubungkan router antar router ini menggunakan kabel cross. Kita gunakan fast Ethernet 1 dan di sini juga harus kita gunakan dengan fast Ethernet 1. Selanjutnya untuk menghubungkan router kedua dengan router ketiga, kita menggunakan kabel cross, lalu kita hubungkan. Di sini saya ingin menggunakan fast Ethernet 6, maka di router ketiga harus menggunakan fast Ethernet 6 juga. Lalu kita selanjutnya menambahkan IP pada PC yang sesuai dengan gambar yang telah saya tampilkan di layar. Pada PC pertama, kita isi IP-nya dengan mengkliknya, lalu kita beralih ke desktop, lalu kita klik IP configuration. Kita masukkan IP address-nya di sini 193.4.3.2. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu default gateway-nya di sini 194.4.3.5. Lalu kita isi default gateway-nya 194.4.3.5.
4.3.5. Di sini terjadi double titik, makanya tadi tidak bisa. Lalu kita beralih ke PC kedua. Kita masukkan IP address-nya 194.4.3.3. Subnet-nya sama, default gateway-nya juga sama, 194.3.4.5. Setelah kita isi IP yang ada pada PC, selanjutnya kita isi IP yang ada pada router. Karena di sini kita menggunakan kabel router dengan kode fast Ethernet 0, maka kita beri IP address untuk menghubungkan switch dengan router menggunakan fast Ethernet 0. Lalu kita masukkan IP yang ada pada gambar. Itu 194 titik. IP pada gambar yang terletak antara router dengan switch. Lalu subnet masknya tetap sama, lalu kita on-kan. Nah, di sini telah berubah dari yang merah menjadi hijau. Begitu juga dengan router selanjutnya. Karena yang menghubungkannya saya buat juga 0, maka kita beralih ke fast Ethernet 0 dan memasukkan IP yang berada di antara router kedua dan switch kedua. 4.3.5. Lalu subnet masknya tetap sama dan kita on-kan. Begitu juga dengan router ketiga, karena saya juga menggunakan di fast Ethernet 0 untuk menghubungkan ke switch ketiga, maka kita masukkan ke fast Ethernet 0, lalu kita masukkan IP yang berada di antara router 3 dengan switch ketiga. 35. Subnet masknya tetap sama, lalu kita on-kan. Nah, di sini yang merah tinggal hubungan router dengan router. Lalu kita klik lagi router pertama, karena saya menggunakan kabel antara router pertama dan router kedua adalah fast Ethernet 1, maka kita klik router pertama, lalu kita beralih ke fast Ethernet 1. Di sini kita masukkan IP configuration yang dekat dengan router 1 di antara router pertama dan router kedua. 195.4.3.2. Subnet mask yang sama, lalu kita on-kan. Begitupun dengan router kedua, karena di fast Ethernet 1, maka kita klik, lalu kita isi IP yang dekat dengan router 2 yang berada di antara router pertama dan router kedua. Lalu kita on-kan. Nah, di sini telah berubah dari yang seperti ini menjadi seperti ini. Lalu kita ingin menghijaukannya di router kedua, karena saya menggunakan fast Ethernet 6 dengan fast Ethernet 6, maka diklik router yang kedua, kita beralih ke fast Ethernet 6. Setelah kita klik, kita isi IP yang berada di antara router kedua dan router ketiga yang lebih dekat dengan router kedua. Itu 96.4.2. Subnet masknya sama, lalu kita on-kan. Lalu kita beralih ke router ketiga. Kita ke fast Ethernet 6, kita masukkan IP yang berada di antara router 3 dan router kedua yang lebih dekat dengan router ketiga. Di sini IP-nya 196.4.3. Subnet masknya tetap sama, lalu kita on-kan.
Nah, di sini telah hijau bukan berarti kita telah bisa mengirimkan pesan. Seperti contoh, nah di sini kita belum berhasil untuk mengirimkan pesan. Karena saya mendapatkan kasus routing statis, maka kita perlu menstatiskan routernya. Pertama kita klik router pertama, lalu kita klik statis. Di sini kita tambahkan network yang akan kita tuju. Itu data 10, 4, 3, lalu kita akhiri dengan 0. Subnet masknya tetap sama. Setelah itu next hop-nya kita lalui dari jalur mana. Di sini kita lalui dari jalur 9. Lalu kita tambahkan. Selanjutnya kita, karena dia berada di sebelah kiri, maka kita juga perlu menghubungkannya ke yang router ke tengah. Lalu kita ganti networknya menjadi network yang tengah. Lalu ininya tetap sama karena kita lalui pertama yaitu IP ini. Lalu kita tambahkan. Nah, selanjutnya kita beralih ke router kedua. Kita klik yang statik. Karena dia berada di tengah, maka dia perlu dihubungkan ke kanan dan ke kiri. Maka kita isi network yang di kanan. 10.4.3.0. Subnet masknya tetap sama. 255, 255, 255. Next hop-nya kita lalui dari router kedua dan router ketiga kita lalui IP address IP yang ada di antara router kedua dan router ketiga. Maka kita isi 96.4.3.3. Setelah itu kita tambahkan. Nah, lalu di sini kita hubungkan router kedua dengan router pertama. Kita ganti networknya ke network yang pertama. Terus 94.4.3.0. Lalu next hop-nya juga kita ganti ke yang berada di antara router kedua dan router pertama. Lalu kita tambah. Nah, setelah itu kita beralih ke router ketiga. Kita klik static. Lalu karena network ketiga ini harus dihubungkan ke dua router sebelumnya, maka kita masukkan network yang berada di router pertama terlebih dahulu. 5, subnet masknya sama. Lalu next hop-nya yang berada di dekat router pertama. Next hop-nya yang berada di dekat dengan router ketiga karena dia dari kanan menuju ke kiri. Lalu kita tambahkan. Nah, di sini kita ganti ujungnya menjadi 0. Lalu kita tambahkan. Nah, beralih ke router ketiga. Karena router ketiga perlu dihubungkan ke dua router sebelumnya, maka kita klik, lalu kita klik static, lalu kita isi network yang berada pada router pertama. 4.4.3 lalu diakhiri dengan 0. Subnet masknya sama. Lalu next hop ini dilalui dengan apa data tersebut, maka kita pilih next hop yang berada di antara router kedua dan router ketiga. Karena dia tidak melingkar, maka dia perlu harus melewati router kedua agar sampai ke router pertama. Sini kita pilih
IP yang berada di sini 196.4.3.2. Lalu kita tambahkan. Nah, setelah itu kita masukkan network yang berada di router kedua. Terus 430. Lalu next hopnya dan subnet masknya tetap sama karena router kedua juga dilalui dengan kabel yang berada di router kedua dan router ketiga. Lalu kita tambahkan. Nah, di sini kita perlu mencobanya apakah benar-benar terhubung PC antar PC dengan mengklik ini, lalu kita coba untuk menghubungkannya. Di sini terjadi violate karena biasanya setelah melakukan akan terjadi violate. Lalu kita coba yang kedua. Jika terjadi violate, kita dapat mengkliknya. Nah, di sini ketika kita telah mengklik 2 kali terjadi successful, maka kita coba lagi apakah benar-benar sukses atau tidak yang kita lakukan. Nah, sini sukses. Lalu kita coba kembali. Sukses. Nah, di sini dari beberapa percobaan yang saya lakukan telah terjadi sukses, maka semua PC dan 3 router tersebut telah saling terhubung dan telah dapat mengirimkan data. Sekian tugas saya pada mata kuliah jaringan komputer. Apabila ada kata-kata yang salah pada video saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.